Kemudian ada pertanyaan dari Masruroh dari KR3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat Buya, bagaimana bila orang rajin sholat, puasa, dan lainnya, tapi bicaranya sering menyakitkan, meski dalam konteks bercanda maupun sungguhan. Seperti apa keteladanan Nabi Muhammad tentang hal dan perilaku tersebut? Ini kan sering terjadi nih Buya, mungkin di dalam berinteraksi dengan sesama di kantor. Mungkin bagaimana contoh keteladanan Nabi Muhammad dalam menyikapi hal-hal tersebut. Terima kasih. Ya, ini bermula. Ini pengajian minggu kemarin, ada pertanyaan juga melalui virtual. Katanya hadis Nabi yang mengatakan apabila orang itu tidak sholat, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Kesimpulannya, kalau kamu sholat, berarti semua amalmu diterima. Ini kan menjadi kacau balau semacam ini. Itu makanya kita mesti meneliti sekali. Tidak ada jaminan bahwa orang sholat itu selalu benar. Memang sholat itu mencegah kejahatan. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah orang dari berbuat jahat. Nyatanya ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi mulutnya baunya busuk? Ada nggak orang yang sholatnya rajin berjamaah tapi bertengkarnya juga rajin? Ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi usahanya renten? Ada orang yang sholatnya rajin tapi juga masih melacur juga. Apakah ini janji Tuhan tidak terbukti? Oh tidak. Nah itu kita kembali kepada kajian linguistik ini perlu sekali. Allah mengatakan begini bunyinya, inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah anil fakhsya'i wal munkar, dari kejahatan dan kemungkaran. Mencegah. Ini sulitnya bahasa Indonesia, kata kerja tidak terikat dengan waktu. Sehingga perlu kata tambahan sudah, sedang, dan akan. Dalam bahasa Arab tanha itu fi'il mudhari', artinya akan, ya artinya akan. Kalau itu tidak sekarang, artinya ketika orang itu melakukan sholat, nanti sholatnya akan. Kalau akan itu tidak mesti hari ini, mungkin besok, mungkin minggu lagi, mungkin tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Tetapi artinya kalau orang itu masih sholat, itu masih ada hotline. Ada hotline, masih nyambung kabelnya itu. Orang masih sholat, ketika melakukan kejahatan, ada teguran dari Tuhan dalam hatinya. Dan kita semua pasti merasakan. Ketika kita akan melakukan kejahatan, lutut kita bergetar kok. Jantung kita berdebar. Terdengar itu dalam hati kita. Tuhan menegur kita, jangan kau lakukan. Ini akan menyengsarakan rakyatmu sendiri. Berbunyi di hatinya itu. Kalau dia masuk sama sholat. Itu maksudnya seperti itu. Artinya tidak ada jaminan. Nah oleh karena itu, walau bagaimanapun akhirnya kembali kepada kita terjebak pada agama ritual. Agama seremonial. Jadi dikiranya kalau orang itu sudah sholat, sudah dijamin masuk surga, dijamin benar. Tetapi ternyata mana yang lebih penting? Allah menegur, sekalipun engkau sholatnya rajin, tidak pernah tinggal. Tetapi ketika anak yatim kau biarkan terlantar, agamamu bohong. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi mana yang menjadi tolak ukur kebenaran? Kita hidup di dunia, maka ibadah-ibadah sosial itulah yang menjadi standar kita memberikan harga seseorang. Bukan ritualnya, tapi ibadah sosialnya, kebersamaannya, kemesraannya, saling menolongnya, kerjasamanya. Itu yang menjadi tolak ukur kita kebenaran orang beragama. Jangan berdasarkan sholatnya. Nanti karena orang itu tidak sholat, padahal dia dermawan, orang yang baik, kita tidak menghargainya karena dia tidak sholat. Keliru kalau semacam itu. Begitu kira-kira. Terima kasih.